Masyarakat Konawe Selatan, kini tiba waktunya memilih bupati dan wakilnya. 27 November. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Wakil Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, yang kami hormati Kapolres Konawe Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala OPD Konawe Selatan, yang kami hormati Camat Palangga, serta seluruh hadirin undangan yang sama kami hormati. Upacara pelantikan Kepala Desa Antarwatu, Desa Malakaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juli Tahun 2024 dimulai. Mengawali acara, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lebih hikmahnya acara kita pada pagi hari ini, dan insya Allah membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Mari bersama kita menundukkan kepala sejenak sembari berdoa, yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Tawal Khotib. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa nafa'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Bupati Konawe Selatan, yang terhormat Pak Wakil Bupati Konawe Selatan, yang terhormat para pejabat semuanya yang sepakat dan Bapak Ibu semuanya. Mari kita menunjukkan kepada kita, mengatakan kedua telapak tangan kita berdoa mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di acara pada hari ini diberikan kemudahan kelancaran dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan 'alaihi hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana alhamdulillah kama yang segala bersebar dan bersyukur. Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman Islam. Ya Allah, berikanlah kami perlindungan ya Allah dari penyakit dohir dan batin. Ya Allah, mudahkanlah penantikan pada hari ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk para pejabat pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung kami desa Halakaya, Kabupaten Konawe Selatan mudah-mudahan dijadikan kampung kabupaten yang aman, damai, sejahtera, diberkahi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang dijauhkan dari para penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Bupati Konawe Selatan. Bupati Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 400.2/412 tahun 2024 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa antar waktu dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan sisa masa jabatan periode tahun 2020-2026. Bupati Konawe Selatan menimbang dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memperhatikan berita acara panitia pemilihan hasil pemilihan kepala desa antar waktu Desa Halakaya, Kecamatan Tarangga nomor 9/019/2024 tanggal 31 Maret 2024 memutuskan menetapkan kesatu mengesahkan dan mengangkat kepala desa antar waktu yang namanya tersebut pada wajib 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada wajib 3 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, masa jabatan kepala desa antar waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan kepala desa periode tahun 2020-2026. Keempat, keputusan ini juga berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Amano pada tanggal 3 Juli 2024, Bupati Konawe Selatan Haji Suruludin Jangga Capi Tenggara. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta 2 dan seterusnya 8 titik. Lampiran keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 400.2/412 tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa antar waktu dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan sisa masa jabatan periode tahun 2020-2026. Nama: Sudirman. Jabatan Kepala Desa Halakaya, Kecamatan Tarangga. Akhir masa jabatan tanggal 21 Januari 2026. Keterangan hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui pemungutan suara. Bupati Konawe Selatan Haji Suruludin Jangga Capi Tenggara.
Kepada rohaniwan disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Diundang dengan hormat Bupati Konawe Selatan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Kata pendahuluan sumpah. Saudara Sudirman, sebelum saya mengambil sumpah, yang bertanya apakah saudara bersedia dan disumpahi? Bersedia. Dengan cara agama apa? Agama Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri, juga disaksikan oleh semua yang hadir sekarang, serta yang paling penting disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata perbuatan sekarang. Tuhan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi di dalam hati saudara. Tuhan mengetahui saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Pengambilan sumpah. Saudara Sudirman, ikuti kata-kata Allah palsu dari saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada rohaniwan disilakan untuk kembali ke tempat. Kepada para saksi disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Konawe Selatan, Bapak Ambon SOS MSI. 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Amran MPO. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah dimulai dari Kepala Desa Antarwaktu Desa Alakaya. Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Konawe Selatan. Selanjutnya Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Konawe Selatan. Selanjutnya Bupati Konawe Selatan. Penandatanganan berita acara selesai dan kepada para saksi disilakan untuk kembali ke tempat.
Upacara pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Maka pada hari ini, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2024, saya Bupati Keramat Selatan yang resmi melantik saudara berdasarkan keputusan Bupati Keramat Selatan nomor 410/412 tahun 2024 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa antar waktu dalam wilayah Kabupaten Keramat Selatan di masa jabatan periode 2020-2024 tanggal 3 Juli 2020. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Penyematan tanda jabatan sekaligus penyerahan surat keputusan Bupati Konawe Selatan tentang penyerahan pengangkatan kepala desa antar waktu. Pelantikan selesai. Penyerahan surat keputusan. Kepada Bupati Konawe Selatan disilakan untuk kembali ke tempat. Dan kepada kepala desa antar waktu desa Lekal yang baru saja dilantik disilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Konawe Selatan kepada Bapak Haji Suryadi Langga STMM dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Salam sehat. Yang saya hormati Wakil Bupati Selatan, saya hormati Forum Komunikasi di Bidang Daerah, tadi pada ini terima kasih Pak Kejari dulu Kejari kita yang dulu bisa mau saya kenal ya. Terima kasih Kapolres, terima kasih administrasi dari teman-teman PD dan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus kepala desa yang baru dilantik bersama Ibu yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka untuk melantik saudara kita, saudara Sudirman, untuk mengaruhi desa Lekal ini. Pertama, bersama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan selamat. Hari ini adalah tanggung jawab yang diberikan untuk memimpin daerah ini. Karena sekarang ini desa, sesuai dengan undang-undang desa, kepala desa itu betul-betul mempunyai tanggung jawab penuh
dalam perkembangan desa. Bupati itu hanya pembina sebenarnya, sehingga diperlukan kerjasama semua. Saya harapkan beberapa masyarakat kita semua ini, kepala desa terpilih tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari bapak-bapak semua, PPD, tokoh pemuda, semua tokoh wanita harus bahu-membahu sesuai dengan asas kita, gotong royong. Itu warisan nenek moyang kita harus tetap kita gunakan sebagai gotong royong dan musyawarah, sehingga di desa itu dikenal musyawarah desa. Apalagi sekarang sudah ada dana desa, jadi musyawarahkanlah sebaik-baiknya. Saya kadang-kadang malu kalau mendengar BPD melapor kepala desanya, kepala desa melapor BPD. Kita harapkan di desa kayak ini jangan terjadi. Yang kedua, kita sebagai pejabat desa ini banyak undang-undang yang melarang kita. Kita paham kemarin kepala desa yang lalu ada pelanggaran hukum. Kita semua memang negara hukum, tidak ada yang keluar, sehingga terjadilah penggantian antar waktu. Kita harapkan ini menjadi pengalaman yang baik bagi kita semua. Sangat tidak bagus itu diturunkan di jalan. Ya, kalau tersangkut hukum memang seperti itu. Hanya kita bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah yang ada, mengayomi masyarakat kita semua, karena orang tuanya desa Rakai ini adalah Pasiriman. Semua harus bisa diayomi. Walaupun mungkin ada yang lebih senior, lebih tua dan lain sebagainya. Tapi itulah, pemimpin desa itu harus silaturahim bisa berjalan dengan baik. Kepala desa harus menjadi yang terdepan. Kita tidak boleh, kalau sudah terpilih ya katakanlah yang kemarin tidak pilih jangan lagi. Wah itu musuh saya. Mari kita sama-sama semua. Pemilihan itu hanya proses demokrasi. Tidak mungkin terpilih atau tidak pemilihan. Tapi setelah kita dipercayakan dulu, itu baik semua kita bersama-sama. Karena kalau pemilihan desa ini kan lebih, kalau pilpres kan presidennya di Jakarta, kalau pemilihan desa ini berhadapan, sehingga itu diperlukan untuk arifan kita semua, pemahaman yang baik masyarakat, dan pemimpin itu harus memberikan arah yang benar pada masyarakat. Tidak boleh melimpah wah. Nah, misalnya saya jadi bupati kan banyak yang tidak pilih saya kemarin, tapi tidak mungkin saya tidak layani semua kan layani. Ini layani. Kita rasakan supaya pelaksanaan pembangunan bisa berjalan. Sekarang kerjaan kita yang paling berat ini bagaimana mendorong ekonomi masyarakat. Wilayah kita ini modalnya apa? Tanah. Kepala desa itu harus mendorong aset-aset lahan itu jangan tidur. Sawah supaya diolah, ya, perkebunan supaya kebun. Di bawah kebun bisa pelihara sapi. Jadi sederhana sebenarnya masyarakat desa ini itu sejahtera. Karena tidak buru-buru dia. Kalau orang kota kan berpikir bagaimana kalau punya mobil. Punya mobil berpikir lagi punya helikopter. Kalau desa sederhana sebenarnya. Saya harapkan dalam desa ini coba diarahkan untuk peningkatan ekonomi rakyat. Karena ini sekarang musuh kita ya. Nah, sekarang saya beberapa tahun terakhir ini daerah-daerah yang program daerah sentra produksi ini sudah mulai saya perbaiki infrastruktur. Mudah-mudahan tahun depan sudah aspalnya sampai sini. Tidak bertahap karena di sini banyak produksi juga. Padi, sawah, sapi dan lain sebagainya. Sehingga memasarkan itu mudah. Tidak hanya bupati, tapi kepala desa harus menggerakkan masyarakat berproduksi.
Kalau kita buat jalan aspal bagus-bagus, tidak produksi percuma. Tapi kalau seperti kemarin di Jalan Kudawa ada yang laporan saya bahwa bisa cepat rusak ini kalau sari lalu lalang terus. Saya bilang memang itu rusak. Asal banyak produk yang lewat. Berarti masyarakat kita sejahtera. Inilah konsep kita. Sekali lagi, mari kita bahu-bahu bekerjasama. Kita di Konawe Selatan ini adalah desa terbanyak di Sulawesi Tenggara. Saya biasa bilang sama Pak Gubernur, kalau desa-desa di konsep sejahtera, Sulawesi Tenggara sudah pasti. Karena kalau digabung beberapa kabupaten di Buton, baru satu. Berarti 336 desa, 16 kelurahan. Sehingga saya harus marawiri ke sana kemari. Dan mungkin ada yang bilang, wah, Pak Bupati jarang muncul kita. Daerah ini terlalu besar. Tapi semua saya pikirkan, bagaimana masyarakat ini mendapat kemudahan. Kemarin alhamdulillah beberapa desa pesisir sana yang tidak pernah menikmati listrik, dengan saya buka jalan sudah listrik sudah bisa juga dapat ya. Yang selama merdeka hanya menggunakan lenteran. Inilah PR kita. Sekali lagi selamat Pak Firman. Tolong di ayomi seluruh masyarakat kita. Saya tahu di sini keluarga saya dari masyarakat Sulawesi Selatan. Tentu kita mudah dengan cara saat istiadat kita jalan bersama. Kita mudah. Inilah kebanggaannya Konawe Selatan. Pak Kayari saya sangat bangga Konawe Selatan karena di sini Indonesia ini semua suku ada di Konawe Selatan. Sehingga yang paling kita jaga bagaimana persatuan dan kesatuan kita. Bagaimana kita semua ini menjadi satu. Ya bapak-bapak keluarga Bugis, tidak usah lagi bilang orang Bugis, orang Konawe Selatan. Kita sudah di sini sudah orang Korsel. Kalau kita selalu pisah-pisahkan repot. Demikian juga teman-teman yang dari daerah lain. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Sudah 9 tahun saya kalau memimpin Konawe Selatan ini kita tidak pernah ada gesekan-gesekan antara suku dan sebagainya. Dan saya terima kasih pada seluruh masyarakat yang dengan sabar menunggu. Kemarin ini kan kita sudah habis pemilihan beberapa bulan, kita menunggu aturan baru sampai hari ini PP-nya belum ada. Saya memutuskan segera lantik saja. Nanti kalau PP-nya turun dengan perpanjangan atau bagaimana, tapi itu sementara dulu 2024. Saya kira Pak Sudirman kalau jalankan dengan baik-baik semua, 2020 ini pemilihan pasti terpilih lagi. Amin. Kalau sekarang Pak Desa ini tinggal 2 kali boleh terpilih, tapi 8 tahun. Kalau dulu 3 kali 6 tahun. Sekarang ini kita nanti berdebat tinggal 2 kali. Jadi sekali lagi terima kasih sambutan masyarakat pada hari ini. Selamat ibu-ibu juga, bagaimana PKK-nya bisa berjalan dengan baik, rasa wismanya semua. Karena kemajuan Konawe Selatan ini di tangan Bapak Ibu semua. Sehingga konsep kita disamain ya, karena Konawe Selatan tak punya kota. Anggota itu hanya perkantoran. Kenapa konsep saya disamain ya? Kita mendorong pembangunan di seluruh desa. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambutan Bupati Konawe Selatan Bapak Haji Sudin Daga STMM. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Acara selanjutnya pemberian ucapan selamat. Dan mohon izin kami mengundang kembali kepada Kepala Desa Antar Waktu Desa Alakaya yang baru saja dilantik bersama pendamping untuk maju ke depan untuk pemberian ucapan selamat.
Ya, dan kami mengundang dengan hormat Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati Konawe Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kapolres Konawe Selatan ada yang mewakili, Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara ada yang mewakili, Kepala OPD Konawe Selatan, Camat Palangga, untuk pemberian ucapan selamat. Dan pemberian ucapan selamat diawali dengan foto bersama. Ya, dan menuju ke Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati Konawe Selatan untuk melakukan foto bersama. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kapolres Konawe Selatan ada yang mewakili, Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara ada yang mewakili, Kepala OPD